Salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Politik dan pengkhianatan. Sebagai politisi, saya terus diingatkan oleh orang-orang yang berkehendak baik agar selalu berwaspada dan berhati-hati dalam dunia politik. Karena di dunia politik itu banyak serigala berbulu domba. Pesan-pesan itu hadir lagi tatkala ikhtiar saya untuk maju dalam kontestasi politik. Saya sungguh menyadari itu. Pengkhianatan dalam politik hampir menjadi biasa. Sampai-sampai orang yang dikhianati tidak sadar bahwa ia memang sudah dan sedang dikhianati. Mengapa? Karena musuh sesungguhnya bukan datang dari luar, tetapi justru lahir, dibesarkan, dan membangun konspirasi itu dari dalam, dari rumah pokok yang sama. Saya menulis refleksi ini persis di hari pertama dari rangkaian Trihari Suci yang dirayakan oleh umat Kristiani. Saya tersentuh dan tersentak oleh kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus Sang Guru. Hari Kamis Putih kemarin memiliki dua pesan penting melalui peristiwa pembasuhan kaki para murid dan The Last Supper, perjamuan terakhir Sang Guru bersama murid-muridnya. Setelah itu ada kisah pengkhianatan sang murid Yudas yang menjadi awal dimulainya perjalanan penderitaan Sang Guru. Jika didramatisir, sangat sedih memang membayangkan nasib Sang Guru. Ia sudah tahu bahwa ada dari jajaran para muridnya itu yang bakal mengkhianatinya. Tetapi dalam kerendahan hati, ia tetap saja membasuh kaki para muridnya sebagai simbol cinta, kasih, dan pelayanan. Bahkan di saat perjamuan akhir, Sang Guru sudah secara eksplisit menyampaikan bahwa ada yang akan mengkhianatinya. Dengan penuh diplomatis, Yudas berkata, "Bukan aku ya Rabi." Pengkhianatan Yudas terhadap Sang Guru ada dalam konspirasi politik bersama para prajurit, imam-imam kepala, dan kaum tua-tua Yahudi. Yudas punya kepentingan 30 keping perak. Ia sangat terobsesi dengan 30 keping perak itu. Maka mengkhianati gurunya itu tak jadi soal. Apa yang lagi Yudas ini tipikal murid yang bermain dua kaki. Ia berada bersama dengan Sang Guru, tetapi juga berkonspirasi dengan para imam kepala. Segala kebaikan dan cinta Tuhan itu luntur di hadapan 30 keping perak. Tipikal para pengkhianat politik memang seperti itu. Dalam politik memang penting untuk menghidupi spiritualitas ular dan merpati. Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dua-duanya mesti ada dalam diri politisi agar tidak mudah dikhianati atau tidak gampang menjadi pengkhianat. Kalau mau cari pengkhianat di panggung politik, jenis itu banyak. Entah di front stage, di panggung depan, atau di backstage, di panggung belakang. Orientasinya tentu beragam, mulai dari rebutan jabatan politik, ambisi yang meluap-luap, iri hati, dengki, tidak menerima diri, tergoda harta, tahta, wanita, hingga hal-hal yang irasional. Maka selalu awas dan berjaga-jaga di dunia politik itu memang sangatlah penting. Nasib Julius Caesar
tidak akan begitu tragis jika ia mendengar apa kata istrinya Calpurnia, dan tidak menjadi begitu percaya terhadap Brutus sang senator yang ia anggap anaknya sendiri. Dalam mimpinya, Calpurni, istri Julius Caesar, mendapatkan penglihatan tentang nasib buruk yang akan terjadi pada suaminya karena pengkhianatan Brutus. Tetapi rayuan maut Brutus lebih menggoda sang Caesar. Brutus memberi mimpi kehormatan, kemegahan, dan kesohoran bagi Julius Caesar. Gaius Julius Caesar, sang diktator, politisi, jenderal, sejarawan itu sudah mengenal Marcus Junius Brutus, sang senator, dengan sangat baik. Brutus dianggap bukan hanya sahabat, tetapi anaknya sendiri. Kuasa kegelapan, nafsu kekuasaan ternyata lebih kuat dibandingkan dengan hubungan perkawanan, bahkan hubungan bapak anak. Brutus bersama Gaius Cassius Longinus serta sejumlah senator lainnya mengkhianati Julius Caesar. Mereka ramai-ramai membunuh Julius Caesar. Sekitar 23 tusukan belati menembus badan Julius Caesar, termasuk belati milik Brutus. Sebelum tewas, Julius Caesar berujar kepada Brutus yang menusuk belatinya kepada Caesar, "Tu quoque Brute filii mi." Engkau juga Brutus, anakku. Kisah pengkhianatan ini membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang negarawan, orator, ahli hukum, dan filsuf Romawi. Hostis aut amicus non est in aeternum, commode sua sunt in aeternum. Lawan atau kawan abadi itu tidak ada. Yang abadi hanyalah kepentingan. Ungkapan lainnya oleh Publius Syrus, seorang budak dari Suriah yang dibawa ke Roma, yang berkata, "Cave amicum credas nisi quem probaveris." Hati-hatilah, jangan mempercayai seorang teman kecuali engkau telah mengujinya. Politik itu memang baik, tujuannya luhur, pro bono publico, pro bonum commune. Namun, aktus politik yang diselimuti ambisi, dengki, iri, itulah yang membuat tujuan politik menjadi tidak beretika. Seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, Harold Lasswell, pernah menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Dalam Politik, Siapa Mendapat Apa, Kapan, dan Bagaimana." Para pengkhianat politik itu sering menjadikan ini sebagai rujukan berpolitiknya. Karena tujuan politik adalah kemenangan, mendapatkan kekuasaan, maka orang yang akan melakukan apa saja untuk mewujudkan kemenangan itu. Politik real memang menyodorkan pemandangan dari suatu landscape pertarungan merebut kekuasaan. Dengan pertarungan itu, muncullah kecenderungan untuk menghalalkan segala cara, bahkan dengan menggunakan pendekatan Niccolo Machiavelli. Padahal seharusnya finis non justificat medium, tujuan akhir tidak boleh menghalalkan segala cara. Mari belajar dari kisah pengkhianatan Judas dan Brutus agar politik tidak dikelola dalam cinta diri dan nafsu pada harta pun kekuasaan. Cicero berkata, "Amicus certus inre incerta cernitur." Sahabat yang sejati dikenal di saat-saat yang sulit. Selamat merayakan Jumat Agung untuk segenap umat Kristiani yang merayakannya. Semoga kita belajar
dari kisah para rasul bersama dengan penderitaan Yesus bahwa para pengkhianat itu tidak kemana-mana, selalu ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.